Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 1 Offering Day 2018 Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang. Pada video ini kita akan membahas mengenai geohistori lembah Sungai Nil kuno pada masa Ramses I dan II. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah geohistori yang diampu oleh Bapak Blasius Suprapta. Anggota kelompok kita yang pertama ada Dwi Wahyuning Tias, kedua Muhammad Fikri Rizky Ilahi, dan yang ketiga Yanita Irda Karima. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Mesir kuno sendiri merupakan daerah yang terletak di benua Afrika wilayah utara dengan sebagian besar wilayahnya yang merupakan daerah padang pasir. Di tengah wilayah tersebut mengalir sebuah sungai yang sangat besar yang kita semua tahu, yaitu Sungai Nil. Sungai Nil bersumber dari mata air di dataran tinggi pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur. Sungai Nil sendiri mengalir dari arah selatan ke utara dan bermuara ke Laut Tengah. Benda-benda hasil kebudayaan Mesir kuno banyak ditemukan di sepanjang aliran Sungai Nil. Bangsa Mesir kuno terkenal dengan pembangunan monumen kuno termegah di dunia. Ramses I dan Ramses II merupakan raja atau dapat dikatakan penguasa Mesir sekitar tahun 1225 sampai 1292 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Ramses I dan II ini, terdapat beberapa peninggalan hasil kebudayaan Ramses I dan II yang tersebar di sepanjang aliran Sungai Nil. Mesir kuno berkembang selama kurang lebih 3 milenium sampai mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, akan tetapi mencapai ketidakstabilan pada masa periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaan pada masa kerajaan baru. Pada masa kerajaan baru ini, Mesir kuno mengalami kesejahteraan terutama dalam bidang pembangunan yang diperintah oleh Ramses I dan Ramses II. Tidak terdapat sumber data tertulis mengenai munculnya fenomena hasil kebudayaan yang muncul di sepanjang aliran Sungai Nil pada masa Ramses I maupun II. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan membahas tentang kondisi fisik alamiah dan hubungannya dengan munculnya persebaran hasil kebudayaan Ramses I dan II di lembah Sungai Nil kuno. Hal ini berkaitan dengan bagaimana manusia dan alam selalu memiliki hubungan atau berkaitan satu sama lain. Sebagaimana dipaparkan oleh Daljuni, untuk dapat mengetahui peristiwa di masa lampau tidak hanya mempelajari kapan terjadi dan siapa yang menjadi pelakunya, melainkan juga tempat terjadinya suatu peristiwa. Rumusan masalah yang kami angkat ialah bagaimana kondisi fisik alamiah lembah Sungai Nil kuno pada masa Ramses I dan II, bagaimana persebaran hasil kebudayaan material pada masa Ramses I dan II di lembah Sungai Nil kuno, dan bagaimana hubungan persebaran hasil kebudayaan pada masa Ramses I dan II dengan perilaku Sungai Nil kuno. Tujuan dari makalah kami ialah menjelaskan kondisi fisik alamiah lembah Sungai Nil pada masa Ramses I dan II, memaparkan persebaran hasil kebudayaan material pada masa Ramses I dan II di lembah Sungai Nil kuno, dan menjelaskan hubungan persebaran hasil kebudayaan pada masa Ramses I dan II dengan perilaku Sungai Nil kuno. Selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan teori. Nah, terdapat 3 teori. Yang pertama, teori 7 unsur kebudayaan, yang kedua, teori peradaban, dan yang ketiga, teori geohistori. Teori 7 unsur kebudayaan sendiri meliputi yang pertama ada bahasa. Bahasa merupakan sistem perlambangan manusia yang lisan maupun tertulis untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Yang kedua, sistem teknologi dan peralatan hidup. Sistem teknologi dan peralatan hidup atau cara-cara memproduksi, memakai, dan memelihara segala peralatan hidup dari suatu bangsa dalam suatu karangan etnografi. Teknologi cukup membatasi diri, yakni teknologi yang sederhana saja. Yang ketiga, sistem mata pencarian hidup. Sistem mata pencarian hidup yang menjadi perhatian para antropologi hanya terbatas pada sistem tradisional saja. Bentuk sistem mata pencarian antara lain berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, dan bercocok tanam menetap dengan irigasi. Yang keempat, organisasi sosial. Kehidupan masyarakat dalam organisasi sosial diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan yang mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan tempat tinggal dan bergaul di setiap harinya.
Kesatuan sosial yang paling dekat yakni kesatuan kekeluargaan, yang meliputi keluarga inti dan kaum kerabat. Yang kelima, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam etnografi biasanya ada berbagai bahan keterangan dalam kebudayaan suku bangsa yang bersangkutan. Bahan tersebut meliputi pengetahuan yang mencolok dan dianggap aneh oleh pengarangnya. Setiap suku bangsa di dunia mempunyai pengetahuan, dan setiap masyarakat tidak dapat mengabaikan pengetahuan tentang sesama makhluk hidupnya. Yang keenam, sistem religi. Sistem religi menjadi suatu pokok penting dalam buku-buku para pengarang tulisan etnografi mengenai suku-suku bangsa. Sistem religi dalam suatu kebudayaan selalu mempunyai ciri-ciri untuk sedapat mungkin memelihara emosi keagamaan itu di antara pengikut-pengikutnya. Nah, yang terakhir adalah kesenian. Kesenian adalah segala ekspresi hasrat manusia akan keindahan dalam kebudayaan suku-suku bangsa. Bentuk ekspresi manusia ini berupa seni patung, seni ukir, seni hias, seni rupa, dan lain-lain. Hal utama yang diperhatikan dalam kesenian antara lain teknik pembuatan, bentuk, motif perhiasan, dan gaya dari benda-benda kesenian. Nah, video ini ditekankan pada teori 7 unsur kebudayaan yakni sistem religi, di mana sistem upacara keagamaan secara khusus mengandung 4 aspek, yakni yang pertama tempat upacara keagamaan dilakukan, yang kedua saat-saat upacara keagamaan dilakukan, yang ketiga benda dan alat upacara, dan yang keempat orang-orang yang melakukan dan memimpin upacara. Sistem religi pada video ini membahas mengenai persebaran pembangunan tempat peribadatan penduduk Mesir kuno di lembah Sungai Nil pada masa Ramses I dan II. Selanjutnya, teori peradaban. Terdapat 5 dimensi peradaban. Yang pertama, dimensi kebentukan. Dimensi kebentukan terbagi menjadi 4, yakni bahasa, agama, ideologi kemasyarakatan, dan rasisme dan etnisme. Bahasa merupakan sistem yang dijadikan sebagai lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Agama merupakan ajaran tentang keimanan dan kepercayaan serta beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ideologi kemasyarakatan diartikan sebagai konsep yang berkaitan dengan bagaimana manusia memberikan arah dan tujuan untuk bertahan hidup. Sedangkan rasisme dan etnisme merupakan paham yang menyatakan bahwa peradaban manusia terletak pada biologis, fisik, dan karakteristik yang berhubungan dengan tradisi dan latar belakang budaya atau kultur. Yang kedua, dimensi keruangan. Dimensi keruangan menjelaskan tentang perbedaan spasial terjadinya suatu peradaban. Dimensi keruangan dibagi menjadi 3, yaitu skala makro, skala semi-mikro, dan skala mikro. Yang ketiga, dimensi waktu. Dimensi waktu berkaitan dengan lamanya peradaban dan siklusnya, yaitu lahirnya suatu peradaban, berkembangnya peradaban, dan punahnya suatu peradaban. Yang keempat atau yang terakhir yakni dimensi struktural. Dimensi struktural meliputi 3 aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek agama. Menurut Toynbee, peradaban merupakan keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian. Sedangkan menurut Braudel, peradaban perlu dilihat dalam skala yang paling kecil ke besar dan dari sederhana ke utama. Pada video ini ditekankan pada 3 dimensi peradaban. Yang pertama, dimensi keruangan, di mana lembah Sungai Nil dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, Sungai Nil bagian atas, yang kedua Sungai Nil bagian tengah, dan yang ketiga Sungai Nil bagian bawah. Yang kedua, dimensi waktu, di mana Mesir kuno dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Mesir kuno tua, zaman Mesir kuno tengah, dan zaman Mesir kuno baru. Masa periode Ramses I dan II sendiri berlangsung pada zaman Mesir kuno baru. Yang ketiga, dimensi struktural. Aspek politik dalam video ini menyangkut masa pemerintahan Ramses I dan II. Aspek ekonomi meliputi sistem mata pencaharian penduduk Mesir kuno di lembah Sungai Nil, yakni bercocok tanam, dan aspek agama menyangkut persebaran pembangunan tempat peribadahan penduduk Mesir kuno di lembah Sungai Nil. Selanjutnya adalah teori geohistori.
Ada 5 konsepsi hubungan lingkungan dengan kebudayaan, yakni yang pertama, model determinasi lingkungan. Determinasi adalah kebudayaan yang merupakan produk lingkungan. Sehingga, dalam teori ini, sejarah kehidupan peradaban manusia dimulai dari determinasi lingkungan yang kuat. Kehidupan dan perilaku manusia sangat ditentukan oleh lingkungan alam. Yang kedua adalah posibilisme lingkungan. Posibilisme lingkungan memandang manusia sebagai penentu perubahan lingkungan dengan cara melakukan adaptasi, sehingga lingkungan tidak bisa menciptakan fenomena sosio-budaya. Teori ini berasumsi bahwa manusia adalah free agent, yakni manusia bertindak secara aktif dan memiliki kehidupan yang statis seiring dengan perubahan zaman yang terjadi. Yang ketiga, teori ekologi kebudayaan. Teori ekologi kebudayaan menyatakan bahwa unsur alam sekitar adalah pengaruh penting dalam membentuk suatu kebudayaan. Menurut Julian Stewart menyatakan keadaan alam membentuk kebudayaan yang sama walaupun masyarakat tinggal di tempat yang berbeda. Teori ekologi kebudayaan juga dikenal dengan kebudayaan materialisme. Yang keempat, model ekosistem. Model ekosistem memandang bahwa kebudayaan dan organisasi sosial sebagai adaptasi fungsional yang memungkinkan populasi yang mengeksploitir lingkungan. Ekosistem dianggap sebagai sistem yang terintegrasi dengan ketat, terkait erat dengan sistem teori terhadap arus energi ekosistem. Yang kelima atau yang terakhir adalah model aktor. Model aktor atau model berbasis aktor menekankan pada manusia yang membuat keputusan tentang bagaimana untuk berinteraksi dengan lingkungan. Manusia adalah aktor aktif bagi lingkungannya. Inti dari permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidup. Video ini ditekankan pada model determinasi lingkungan. Teori determinasi lingkungan menitik beratkan pada keyakinan bahwa cuaca dan iklim mempunyai pengaruh yang dominan terhadap manusia. Hal tersebutlah yang dijadikan untuk menganalisis perkembangan peradaban Mesir kuno di lembah Sungai Nil. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu paparan data dan analisis data. Yang pertama, kondisi fisik alamiah lembah Sungai Nil pada masa Ramses I dan II. Dapat dilihat pada peta tersebut bahwa Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia yaitu mencapai 6.400 km. Nah, Sungai Nil ini bersumber dari mata air di dataran tinggi pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur. Sungai Nil mengalir dari arah selatan ke utara dan bermuara ke Laut Tengah. Dapat dilihat dari peta tersebut bahwa Sungai Nil terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, tengah, dan juga bawah. Selanjutnya kita dapat melihat di situ ada peta kondisi Sungai Nil sebelum banjir. Nah, itulah keadaan peta Sungai Nil sebelum banjir. Selanjutnya kita dapat melihat di situ ada peta kondisi Sungai Nil saat banjir. Jadi setiap tahun Sungai Nil selalu banjir dan luapan banjir ini menggenang di daerah kiri dan kanan sungai sehingga menjadi lembah selebar antara 15 sampai 50 km. Nah, di sekeliling lembah Sungai Nil adalah gurun pasir. Pada saat musim hujan berlangsung dari bulan September hingga bulan November. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua yaitu persebaran hasil kebudayaan material pada masa Ramses I-II di lembah Sungai Nil. Nah, persebaran hasil kebudayaan material pada masa Ramses I-II di lembah Sungai Nil sangat berkaitan erat dengan sistem religi. Nah, sistem religi ini sangat berkaitan erat dengan di mana yang pertama tempat dilakukannya upacara, kemudian benda-benda dan alat-alat yang digunakan dalam upacara serta orang yang memimpin upacara. Yang pertama, tempat dilakukannya upacara adalah Abydos. Abydos adalah salah satu kota tertua di Mesir kuno yang terletak di bagian atas atau hulu. Nah, terletak di sekitar 11 km atau 6,8 mil dari barat Sungai Nil pada garis lintang 26 derajat lintang utara dan dekat dengan kota Mesir modern El Araba dan El Madfuna dan El Baliana. Abydos adalah salah satu situs dari banyak kuil kuno yang ada di Mesir, yaitu sebuah perkuburan kerajaan tempat Fir'aun awal di mana dimakamkan. Makam ini mulai dapat dilihat sebagai pemakaman yang sangat signifikan dan kemudian hari menjadi kota sebagai situs pemujaan. Selanjutnya adalah Ramesseum.
Pada masa Ramses II, penduduk mulai dipekerjakan untuk mengubah wajah Mesir. Thebes atau kuil-kuil kuno mencerminkan penghormatan kepada Ramses sebagai simbol dan sifat kekuatan. Salah satunya adalah Ramesseum. Ramesseum ini merupakan salah satu kompleks yang dibangun oleh Ramses II antara Kurna dan Gurun Pasir. Ramesseum ini terdiri dari dua pelataran. Sebuah tiang besar berdiri di depan pengadilan pertama dengan istana kerajaan yang terletak di sebelah kiri patung raksasa dan menjulang ke belakang. Dalam Ramesseum ini digambarkan sebuah adegan Firaun besar dan pasukannya yang mengalahkan pasukan Het yang melarikan diri sebelum Kades ditampilkan di bagian tiang. Abu Simbel, suatu kuil yang terletak di daerah Mesir bagian hulu atau atas di daerah Nubia di sebelah selatan dan tidak jauh berbatasan dengan Sudan. Abu Simbel pada tahun 1255 sebelum Masehi, Ramses dan ratunya Nefertari telah melakukan perjalanan ke Nubia untuk meresmikan sebuah kuil baru yaitu Abu Simbel. Abu Simbel merupakan suatu gambaran sosok Firaun terbesar di Mesir dan juga salah satu dewa Mesir. Selanjutnya, kuil atau hasil persebaran kebudayaan pada masa Ramses I-II adalah kuil Beit el-Wali. Di kuil Beit el-Wali adalah kuil Ramses II yang terletak di Nubia, yang bagian dari kebijakan negara yang dirancang untuk mempertahankan kendali Mesir atas wilayah ini. Kuil ini juga dijadikan sebagai tempat pemujaan oleh masyarakat Mesir kuno termasuk pada masa Ramses I dan II. Selanjutnya adalah kuil Wadi Es-Seboa. Kuil ini terletak kira-kira 150 km dari selatan Aswan dan terletak di tepi barat Sungai Nil, bagian hulu atau atas. Kuil ini merupakan salah satu kuil pemujaan, di mana di sini digambarkan sebuah adegan persembahan di dinding bertahan dan beberapa mempertahankan warna. Ruang depan pun terbuka menjadi dua ruang samping dan dua kapel samping dan juga tempat yang disucikan. Dan terdapat patung-patung di relung tempat suci. Dan hal inilah yang mewakili sebuah gambaran Dewa Amun-Re, Re-Harkati, dan Ramses II sendiri. Selanjutnya, sistem religi yaitu orang yang memimpin upacara. Pada masyarakat Mesir kuno, orang yang memimpin upacara pada masa kerajaan baru atau Ramses I-II adalah seorang pendeta. Di kerajaan baru yang melakukan adalah kependetaan profesional. Meskipun sebagian besar pendeta tingkat rendah masih bekerja paruh waktu, semua masih dipekerjakan oleh negara dan Firaun pun memutuskan untuk menunjuk para pendeta tersebut. Dengan kekayaan kuil-kuil yang semakin bertambah, pengaruh kependetaan semakin meningkat hingga menyamai Firaun sendiri. Dapat dilihat dari gambar tersebut adalah sebuah gambar dari pendeta Pinmat yang digambarkan dalam posisinya sebagai pendeta Amun dan membakar dupa dan memperlihatkan kepala yang dicukur menunjukkan sebuah kesucian dari seorang pendeta. Selanjutnya gambar Akhenaten dan keluarganya yang menyembah Aten. Selanjutnya adalah benda-benda atau alat-alat yang digunakan dalam upacara. Yang pertama ada apis atau lembu jantan. Di banyak situs-situs suci, orang Mesir memuja hewan yang mereka yakini sebagai perwujudan dewa tertentu. Hewan-hewan ini dipilih berdasarkan tanda-tanda suci tertentu yang diyakini menunjukkan kesesuaian mereka atas peran tersebut. Seperti contohnya lembu apis yang dipuja di Memphis sebagai manifestasi dewa Ptah, dikubur di kuil-kuil untuk menghormati para dewa Mesir. Dapat dilihat di situ ada gambaran sebuah Memphis atau sebuah seekor lembu jantan yang dipelihara oleh pendeta di dalam kuil. Selanjutnya adalah jimat. Sihir memang sering melibatkan mantra tertulis ataupun lisan, meskipun biasanya disertai dengan aktivitas-aktivitas ritual. Nah, seringkali ritual ini menggunakan kekuatan dewa yang sesuai untuk melakukan aksi yang diinginkan dengan memanfaatkan kekuatan Heka untuk memaksa mereka bertindak. Bangsa Mesir kuno juga menggunakan benda-benda atau alat yang diyakini mengandung hikanya sendiri, seperti contohnya jimat pelindung magis yang banyak dipakai oleh rakyat Mesir. Nah, jimat ini dapat dilihat dari gambar tersebut biasanya berbentuk mata Horus dengan simbol magis yang umum digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu upacara. Selanjutnya adalah mumi.
Karena dianggap perlu demi keabadian jiwa, pelestarian jenazah adalah bagian terpenting dari praktik-praktik pemakaman di Mesir. Proses mumifikasi selesai, mumi pun diangkut dari rumahnya menuju makam untuk prosesi pemakaman yang dihadiri oleh kerabat-kerabatnya bersama dengan para pendeta. Nah, sebelum pemakaman, para pendeta ini melakukan suatu ritual termasuk upacara pembukaan mulut atau opening of the mouth yang dimaksudkan untuk mengembalikan indera mendiang yang kemudian mumi tersebut akan dikubur dan makamnya pun akan disegel sebagai sebuah alat dalam melakukan suatu upacara. Selanjutnya kita memasuki bab 4 yakni pembahasan. Poin yang pertama yakni peradaban kebudayaan Sungai Nil kuno sebagai hasil peradaban. Nah, peradaban didefinisikan sebagai keseluruhan yang merupakan produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, atau agama yang membedakan dari hal lainnya. Dalam perspektif sejarah, peradaban merupakan sistem yang membantu manusia dalam meningkatkan produktivitas di bidang kebudayaan. Terdapat banyak peradaban di dunia, salah satunya peradaban Mesir kuno. Mesir kuno dapat dikatakan sebagai peradaban dunia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hasil kebudayaan yang tersebar di sepanjang Sungai Nil dan diadopsi oleh berbagai negara. Sungai Nil memiliki pengaruh baik dari segi kehidupan masyarakat dan sejarah bangsa Mesir kuno. Menurut Daljoni, Mesir kuno merupakan hadiah geografis dari wilayah di sekitar lembah Sungai Nil. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kemajuan peradaban Mesir kuno adalah berkat kehadiran lembah Sungai Nil. Mesir kuno sendiri dapat dikatakan sebagai peradaban karena sesuai dengan teori-teori peradaban. Pada video ini terdapat 3 teori peradaban yang digunakan untuk mengklasifikasikan mengenai peradaban Mesir kuno. Antara lain yang pertama adalah teori keruangan. Pada teori keruangan sendiri terdapat 3 skala. Yang pertama skala makro. Secara skala makro, Sungai Nil memiliki panjang sekitar 6.700 km atau sekitar 1/10 luas dataran Afrika itu sendiri. Sungai Nil melintasi 4 negara di Afrika dan salah satunya yakni Mesir. Secara skala semi-mikro, Mesir kuno yang menjadi salah satu negara yang dilintasi Sungai Nil terbagi menjadi 3 bagian, yakni bagian atas Gurun Nubia, bagian tengah Gurun Arabia, dan bagian bawah Gurun Nubia. Pada setiap bagian daerah Mesir kuno tersebut terdapat persebaran hasil kebudayaan. Pada masa Ramses I dan II, persebaran hasil kebudayaan hanya terletak di bagian atas yakni Gurun Nubia, sehingga skala mikro memfokuskan pada bagian atas, tepatnya Gurun Nubia yang menghasilkan persebaran kebudayaan. Selanjutnya yang kedua adalah teori waktu. Suatu peradaban pasti berkaitan dengan waktu lamanya peradaban dan siklusnya. Waktu dan siklus peradaban sendiri yakni mulai dari lahirnya suatu peradaban, berkembangnya peradaban, dan punahnya suatu peradaban. Peradaban Mesir kuno dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Mesir kuno tua, zaman Mesir kuno tengah, dan zaman Mesir kuno baru. Zaman Mesir kuno tua berlangsung dari tahun 3100 sampai 2134 sebelum Masehi. Zaman Mesir kuno tua atau dikenal dengan Kerajaan Mesir tua berlangsung sejak pemerintahan Fir'aun Menes sampai pemerintahan Fir'aun Pepi II. Mesir dipersatukan di bawah pemerintahan yang kuat. Peradaban Mesir kuno dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, zaman Mesir kuno tua yang berlangsung dari 3100 sampai 2134 sebelum Masehi. Zaman Mesir kuno tua atau dikenal dengan Kerajaan Mesir tua berlangsung sejak pemerintahan Fir'aun Menes sampai pemerintahan Fir'aun Pepi II. Mesir dipersatukan di bawah pemerintahan pusat yang kuat. Selanjutnya, zaman Mesir kuno tengah yang berlangsung dari 2014 sampai 1640 sebelum Masehi. Masa kerajaan Mesir pertengahan diawali oleh keberhasilan Fir'aun Mentuhotep II dan Tebe menaklukkan Raja Herakleopolis. Mesir dipersatukan dengan ibu kota Tebe. Yang terakhir, zaman Mesir kuno baru yang berlangsung dari 1552 sampai 1069 sebelum Masehi. Kerajaan Mesir kuno baru ditandai oleh keberhasilan pasukan Mesir di bawah pimpinan Ahmosis mengusir bangsa Hyksos. Pada masa ini merupakan masa paling gemilang dibanding 2 masa sebelumnya.
Kejayaan kerajaan Mesir kuno baru didukung oleh keunggulan raja-raja Fir'aun ternama. Salah satunya yakni masa Ramses II. Ramses II dikenal membangun bangunan besar bernama Ramesseum dan kuil serta makamnya di Abu Simbel. Ia juga pernah memerintahkan penggalian sebuah terusan yang menghubungkan daerah Sungai Nil dengan Laut Merah, namun belum berhasil. Setelah pemerintahan Ramses II, kekuasaan di Mesir mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan Assyria dan menjadi bagian Imperium Persia. Yang ketiga yakni teori struktural. Teori struktural sendiri meliputi 3 aspek, antara lain aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek agama. Aspek politik yang dibahas pada video ini ditekankan pada masa pemerintahan Ramses I dan II. Pemerintahan pada Ramses II diawali dengan pembangunan kota dan ibu kota baru di Pi-Rameses di delta Nil Suriah. Selain itu, Ramses II memimpin beberapa ekspedisi, dan Ramses II melakukan berbagai kampanye untuk memulihkan kepemilikan wilayah sebelumnya yang dikuasai oleh Nubia. Ramses II juga bertanggung jawab untuk menekan beberapa pemberontakan Nubia. Selanjutnya adalah aspek ekonomi, meliputi sistem mata pencaharian masyarakat Mesir kuno di lembah Sungai Nil, yakni bercocok tanam dan beternak dengan dasar pengendalian keseimbangan yang baik antara sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selain itu, pada masa Ramses II juga mengumpulkan tanah sebagai hasil kekayaan yang besar pada masa pemerintahannya. Sistem perdagangan pada masa Ramses dilakukan dengan wilayah di luar Mesir. Kemudian, aspek agama meliputi sistem religi yang menyangkut pembangunan tempat peribadahan penduduk Mesir kuno di lembah Sungai Nil. Pada masa pemerintahan Ramses II, memfokuskan pada pembangunan kuil-kuil sebagai tempat peribadatan. Kuil-kuil tersebut antara lain Abydos, Abu Simbel, Ramesseum, kuil Beit El Wali, dan kuil Wadi Es-Sebua. Selanjutnya kita masuk ke hubungan persebaran hasil kebudayaan pada masa Ramses I-II dengan perilaku Sungai Nil. Dapat dilihat dari peta tersebut. Teori determinasi lingkungan menyatakan bahwa lingkungan fisik atau alam dapat menentukan bagaimana pola perilaku aktivitas manusia. Suatu wilayah memiliki karakteristik baik dari keadaan lingkungan, cuaca, iklim, ataupun angin. Teori determinasi dapat menjelaskan bagaimana lingkungan dapat memberikan pengaruh bagi peradaban di Sungai Nil. Salah satu pengaruhnya yaitu persebaran hasil kebudayaan di lembah Sungai Nil. Sungai Nil merupakan salah satu sungai yang terletak di daerah Mesir kuno yang bersumber dari mata air dataran tinggi pegunungan Kilimanjaro yang mengalir ke arah selatan dan ke utara bermuara ke Laut Tengah. Pada saat musim hujan atau banjir berlangsung dari bulan September hingga November, Sungai Nil menjadi suatu wilayah yang subur. Kesuburan dari Sungai Nil ini meninggalkan lumpur sedimen. Nah, hal inilah yang mempengaruhi persebaran hasil kebudayaan pada masa Ramses I-II yang berkaitan dengan sistem religi. Pada masa Ramses I-II, adanya manfaat banjir tahunan di sepanjang aliran sungai ini dimanfaatkan untuk membangun bangunan-bangunan sebagai wujud restorasi wilayah pada masa pemerintahannya secara besar-besaran seperti kuil-kuil sebagai tempat pemujaan dan juga perwujudan dari Fir'aun. Beberapa hasil persebaran kebudayaan pada masa Ramses I-II yang berkaitan dengan perilaku Sungai Nil terletak sebagian besar di dataran tinggi Nubia atau bagian atas Sungai Nil. Antara lain, yang pertama Abydos, yang kedua Ramesseum, yang ketiga Abu Simbel, yang keempat kuil Beit El Wali, dan yang kelima kuil Wadi Es-Sebua. Kesimpulannya ialah berdasarkan paparan data kondisi geografis Sungai Nil dan peninggalan kebudayaan masyarakat Mesir kuno, maka diperoleh suatu analisis mengenai geohistori hubungan geografis Sungai Nil dengan persebaran kebudayaan masyarakat Mesir kuno pada abad ke-30 sampai 17 sebelum Masehi di sekitar lembah Sungai Nil. Pada proses analisis ini menggunakan teori determinisme lingkungan yang kemudian dihubungkan dengan hasil studi pustaka terkait kondisi geografis Sungai Nil dan peninggalan kebudayaan masyarakat Mesir kuno yang berguna guna menganalisis berdasarkan kajian geohistori. Adanya teori determinisme lingkungan dapat mengetahui bagaimana hubungan antara lingkungan alam dan manusia di lembah Sungai Nil. Mesir kuno merupakan suatu wilayah yang berada di benua Afrika, di mana wilayah Mesir kuno ini dilalui oleh sebuah sungai besar yang dikenal sebagai Sungai Nil. Nah, Sungai Nil ini sendiri merupakan sebuah sungai di mana di sekitar kanan dan kirinya muncul beberapa fenomena kebudayaan.
Nah, fenomena kebudayaan yang timbul di sekitar Sungai Nil ini berada pada masa pemerintahan Ramses I dan II. Adanya fenomena kebudayaan ini sebelumnya tidak diketahui bukti tertulis yang konkret. Akan tetapi, dengan menggunakan teori determinasi, dapat diketahui bahwa lingkungan alam ternyata memiliki hubungan dengan manusia. Dari sinilah nanti muncul hasil-hasil kebudayaan di Sungai Nil pada masa pemerintahan Ramses I dan II. Di antaranya ada Abydos, Ramesseum, Abu Simbel, kuil Beit El Wali, dan kuil Wadi Es Seboa. Sekian video presentasi dari kita. Terima kasih.